Masa Lembu atau yang sering disebut juga dengan nama Masa Lembo adalah sebuah kepulauan kecil yang terdiri dari 3 pulau, yaitu yang Masa Lembu, Masa Kambing, dan Kramian. Dan ketiga pulau ini sebenarnya tuh ada penduduknya, gengs. Jadi sebenarnya bukan pulau yang kosong gitu. Dan memang rata-rata mata pencarian penduduk di sana itu adalah nelayan. Nah, perairan di sekitar pulau ini ceritanya tuh dikabarkan sering memakan korban. Pokoknya ceritanya tuh 11-12 sama yang namanya segitiga Bermuda. Karena memang di perairan Masa Lembo tuh, kalau mau digambarkan nih, itu bisa ditarik garis hayal sebutannya ya, yang mana menghubungkan Pulau Bawean, Kota Majane, dan Kepulauan Tengah di mana garis tersebut tuh membentuk segitiga. Jadinya dari situ Masa Lembo ini disebut sebagai segitiga Bermudanya Indonesia. Kalian udah sering dengar dong pastinya, kasus-kasus aneh yang sampai sekarang nih masih menjadi misteri tentang segitiga Bermuda. Mulai dari kasus kecelakaan kapal-kapal sampai cerita mistis yang nggak bisa dijelaskan. Kayak di situ kan dibilang adalah kota Atlantis yang hilang tuh, sampai-sampai juga katanya Dajjal nanti keluar dari situ tuh. Ya sekarang tapi kelakuan orang aja udah kayak Dajjal ya. Nah, sama nih kayak perairan Masa Lembo yang tadi namanya juga segitiga Bermudanya Indonesia. Jadinya di sini sama-sama mempunyai cerita-cerita mistisnya juga, gengs. Banyak banget kasus kecelakaan yang terjadi di perairan ini. Mulai dari tahun 1981, di mana kapal KMP Thomas itu terbakar dan akhirnya tenggelam dengan ratusan orang yang ada di dalamnya. Jadi kayak cerita Titanic, gengs. Lalu selanjutnya di tahun 2006, ada juga kapal Senopati Nusantara itu tenggelam juga di perairan ini. Dan terkenal banget di tahun 2007, di mana pesawat Adam Air itu hilang dan terakhir diketahui memang melewati daerah perairan Masa Lembo ini sampai akhirnya hilang kontak. Masih di tahun yang sama, KM Mutiara Indah juga tenggelam di tahun 2007, tepatnya di tanggal 19 Juli. Di tanggal 27 Julinya, KM Fajar Mas tenggelam juga. Lalu di bulan Agustusnya, KM Sumber Awal yang tenggelam. Di tahun 2009, KM Tertati Prima tenggelam. Pokoknya banyak banget kan tuh rentetan kejadian yang terjadi di perairan ini. Karena hal tersebut jadinya banyak yang percaya kalau perairan Masa Lembo ini memang menyimpan sebuah rahasia. Dan menurut kepercayaan penduduk sekitar, di perairan Masa Lembo itu terdapat sebuah kerajaan makhluk halus yang besar banget, gengs. Karena katanya sih, banyak nih yang mengaku pernah melihat sebuah penampakan saat mereka sedang berada di wilayah perairan Masa Lembo. Kayak katanya ada yang pernah melihat ular laut raksasa, terus burung raksasa, sampai ada yang bilang lihat naga, gengs. Lah kita mah kalau ngeliatin begitu-gitu cuma di sinetron Indosiar doang ya. Ya ada naga, ada burung gede. Lah kok tahu beneran katanya ada yang ngeliat? Apa iya itu benar? Dan katanya juga di perairan Masa Lembo ini sering kayak terlihat sebuah ombak yang sering muncul gitu kayak gelombang, di mana terdapat sebuah garis putih. Yang mana kalau menurut kepercayaan penduduk situ, garis putih tersebut adalah perlintasan gaib dari kerajaan yang ada di situ yang dipimpin oleh Ratu Malaka sebutannya. Dan hal itu biasanya adalah menjadi semacam pertanda bahaya. Jadi biasanya nih kalau para nelayan ngeliat ada sebuah garis putih, mereka tuh nggak ada yang berani lewat, alias mereka ini nggak jadi ngelaut dan ya udah di rumah aja nggak jadi pergi. Lalu mereka juga biasanya kalau memang harus pergi melaut gitu, itu biasanya harus membeli salam dulu ataupun kayak ngasih sesajen yang intinya dimaksudkan biar selamat deh bisa sampai ke daratan lagi nanti pulangnya. Namun pastinya di samping sisi mistis selalu ada sisi ilmiahnya juga dong untuk kasus-kasus yang terjadi di perairan Masa Lembo ini. Karena menurut penelitian, perairan Masa Lembo ternyata merupakan titik pertemuan antara dua arus yang kencang yang memang cukup ekstrim nih, gengs. Yaitu ada arus dari barat yang terus memanjang ke Laut Jawa dengan arus yang kencang lainnya dari utara Selat Makassar. Dan fenomena ini tuh biasanya memang terjadi di antara bulan Desember ke Januari atau dari Juli ke Agustus. Makanya tuh, kecelakaan tadi tuh banyak banget kan kejadiannya di antara bulan-bulan tersebut. Itu kan tadi kalau dilihat kayak kenapa nih sebab ilmiahnya kapal-kapal nih bisa sampai tenggelam di sana. Karena tadi ada arus kencang yang berbenturan. Nah, kalau pesawat terbang gimana? Itu kan nggak lewat air. Nggak ada hubungannya dong sama arus. Jadi, kalau pesawat terbang, itu diduga pemicunya biasanya adalah air pocket yang terdapat di daerah perairan Masa Lembo ini. Air pocket sendiri itu adalah ruang yang berisi udara yang mana dia tuh mengalir dengan kecepatan tinggi banget. Saking kuatnya, fenomena alam ini bahkan mampu menyedot benda-benda yang berada di area tersebut. Salah satu kecelakaan yang cukup menghebohkan dan terjadi di daerah Masa Lembo, tepatnya di perairan Majane, adalah musibah jatuhnya pesawat Adam Air yang saat itu terbang dengan tujuan Surabaya Manado pada tanggal 1 Januari 2007. Pesawat tersebut membawa 102 penumpang dan semuanya dinyatakan hilang. Pada tanggal itu, pesawat Adam Air berangkat pukul 12.55 waktu Indonesia Barat, jadi sekitar jam setengah 1 siang lah. Semestinya pesawat tiba di Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara pukul 16.14, jadi jam 4 siang waktu Indonesia bagian tengah.
Namun, pada pukul 14.53 waktu Indonesia bagian tengah, kabar mengejutkan datang, gengs. Pesawatnya ini tiba-tiba putus kontak dengan pengatur lalu lintas udara Bandara Hasanuddin Makassar. Pada kontak terakhir, posisi pesawat berada pada jarak 85 mil laut barat, laut kota Makassar dengan ketinggian 35.000 kaki. Berdasarkan rekaman kotak hitam yang ditemukan di perairan Majane, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyimpulkan Adam Air jatuh ke laut menabrak permukaan air laut lalu terbelah dua. Kecelakaan itu disebabkan oleh cuaca buruk dan kerusakan alat navigasi. Saat itu, banyak nih yang mengkait-kaitkan peristiwa ini dengan yang namanya segitiga Bermuda Indonesia, yaitu perairan Masalembo. Tetapi sebenarnya balik lagi, semua ada penjelasan logisnya. Kasus ini tuh juga sempat diinvestigasi dan ditayangkan di saluran National Geographic ya. Disebutkan di situ kalau beberapa kali nih pesawat Adam Air ternyata memiliki kerusakan di bagian alat navigasi itu berbulan-bulan sebelum kejadian besar ini. Jadi emang udah sering tuh rusak si alat navigasinya. Nah, penyebab alat navigasinya itu rusak melulu itu dikarenakan Adam Air memang tidak memberikan maintenance yang tepat terhadap kerusakan-kerusakan yang ada di pesawatnya. Yang intinya, ini sebenarnya adalah murni kelalaian dari manusia. Oleh sebab itu, merupakan suatu hal kenapa maskapai ini akhirnya dibekukan kan izinnya, yang akhirnya Adam Air ini mengakhiri persaingannya di dunia penerbangan yang awalnya nih motonya dia adalah Fly is cheap, tapi berakhir menjadi Life is cheap. Namun, dari semua desas-desus atau apa yang nyebutnya, rumor kali ya, tapi rumor juga desas-desus sama aja. Pokoknya bilang nih, kalau perairan Masalembo itu angker ataupun seram, ya tapi kalau menurut penduduk sekitar, yang memang tinggal di sana tuh sebenarnya kayak nggak segitunya kok. Buktinya pulau-pulau di sana kan, itu ada penghuninya. Pulaunya juga bagus. Ya yang jelas mereka hidup di sana tuh baik-baik aja. Apalagi rata-rata kerjaan mereka tuh kan nelayan, yang pastinya sering banget pergi ke tengah laut. Dan mereka ini berpendapat, kalau banyaknya tragedi kecelakaan di perairan Masalembo, itu yang murni karena faktor iklim ataupun alam, dan kelalaian dari manusia juga. Karena yang namanya juga misalkan ombak laut, ataupun udara gitu, faktor alam lah, faktor cuaca. Itu kan emang sudah diprediksi ya, gengs. Bukan cuma di perairan Masalembo aja. Di Indonesia yang memang sebagian besar itu wilayahnya ada perairan, banyak banget laut juga ya. Itu juga banyak kok yang dicap angker sama para pelaut. Kayak ada Selat Karimata. Kalau tadi Masalembo kan katanya dikuasai sama yang namanya Ratu Malaka tuh. Nah, kalau di Selat Karimata ini, penguasanya namanya Ratu Junjung Buih yang memimpin kerajaan yang ada di situ. Ini kasusnya sama. Banyak banget kecelakaan yang gak wajar, termasuk adalah salah satunya di tahun 2014. Itu pesawat AirAsia kan jatuhnya di situ, gengs. Ya, tapi balik lagi ya, semuanya ada penjelasan ilmiahnya dan logisnya juga. Tapi yang namanya kita orang kan, semuanya juga apa dikait-kaitan sama mistis. Kayak ada juga nih Selat Bali, di mana di selat ini tuh dipercaya banyak banget makhluk gaib di situ yang seneng nih menenggelamkan kapal-kapal sampai ke dasar laut untuk memakan korban. Dan kenyataannya emang banyak yang tenggelam. Selanjutnya ada juga Laut Selatan, yang mana ya udah deh, siapa juga nggak tahu wilayah yang dikuasain sama Nyi Roro Kidul ini. Cerita mistis yang ada tentang daerah ini tuh kayaknya udah jadi urban legend banget ya. Jangankan di wilayah perairannya, dari wilayah pantainya aja itu udah banyak banget wejangan ataupun larangan-larangan kayak nggak boleh pakai baju hijau tuh misalnya. Dan cerita-cerita mistisnya pun juga udah banyak banget. Balik lagi, jangankan hilang di perairannya, lah di pantainya aja orang bisa hilang, kan takut kita. So itu tadi cerita tentang perairan Masalembo yang dikenal angker, dan juga beberapa perairan lainnya juga dicap angker karena ya tadi yang namanya warga plus 62 tuh, warga Indonesia, apa-apa juga dibilangnya angker biar afdol. Tapi balik lagi sih ya, semuanya sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya mengapa banyak terjadi kecelakaan di tempat-tempat tersebut. Ya walaupun kita nih sebagai manusia tetap juga bisa harus jaga sikap sama jaga omongan lah kalau namanya ke daerah-daerah atau melewati tempat-tempat yang dirasa memang sakral gitulah. Kayak misalkan ke gunung, ke hutan, ataupun ke laut kayak gini juga, gengs. Percaya nggak percaya sama yang namanya mistis-mististan, ada susah banget gue ngomong. Tapi ya juga nggak ada salahnya kalau kita kan juga tetap sopan ngomongnya, dan baca-baca doa aja lah, minta perlindungan ke Tuhan. Dan thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa buat klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah subscribe, terima kasih banyak kalian udah support channel ini, juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotadifan. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Dadah.